Seberapa merusak feodalisme pada suatu bangsa? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata feodalisme? Mungkin bayangan tentang raja, ratu, bangsawan, dan kastil di masa lalu. Namun, feodalisme bukan sekedar sistem pemerintahan kuno. Ia adalah pola pikir dan struktur sosial yang jika masih bersisa di era modern, dapat merusak fondasi suatu bangsa secara perlahan namun pasti. Video ini akan membahas dengan sederhana apa itu feodalisme, mengapa ia berbahaya, dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan suatu bangsa. Apa itu feodalisme? Secara sederhana, feodalisme adalah sistem di mana kekuasaan, kekayaan, dan status sangat terpusat pada sekelompok kecil orang, biasanya berdasarkan keturunan atau hubungan khusus. Dalam sistem ini, loyalitas pribadi lebih dihargai daripada kompetensi. Hubungan kekeluargaan atau pertemanan menjadi kunci mendapatkan posisi. Stratifikasi sosial kaku di mana sulit bagi orang dari lapisan bawah untuk naik. Pemimpin sering dianggap sebagai junjungan yang harus dipatuhi tanpa kritik. Di zaman modern, feodalisme mungkin tidak muncul dalam bentuk bangsawan dengan tanah, tetapi sebagai kultur feodal, yaitu cara berpikir dan bertindak yang mirip dengan sistem tersebut. Bentuk modern feodalisme. Feodalisme modern dapat terlihat dalam 1. Nepotisme, pengangkatan keluarga atau kerabat ke posisi penting, meski tidak kompeten. 2. Sikap feodal, rasa sungkan berlebihan, takut berhadapan dengan atasan, atau menganggap pemimpin sebagai sosok yang tak boleh dikritik. 3. Kesenjangan ekstrim, kekayaan dan kesempatan hanya beredar di lingkaran elit yang sama. 4. Budaya patron klien, sistem Anda bantu saya lindungi Anda, yang mengutamakan loyalitas daripada prinsip. Bagaimana feodalisme merusak suatu bangsa? 1. Membunuh inovasi dan meritokrasi. Saat posisi penting diberikan berdasarkan hubungan, bukan kemampuan, orang-orang terbaik tidak mendapatkan kesempatan. Inovasi terhambat karena kepemimpinan dipegang oleh yang tidak kompeten. Memperlebar kesenjangan sosial. Feodalisme mempertahankan ketimpangan. Yang kaya semakin mendapat akses, yang miskin tetap terpinggirkan. Ini menciptakan masyarakat yang terbelah dan rawan konflik. Merusak tata kelola dan demokrasi. Institusi menjadi lemah karena diisi oleh orang-orang yang loyal kepada individu, bukan pada aturan. Korupsi merajalela karena sistem didasarkan pada pertukaran jasa dan perlindungan. Menghambat mobilitas sosial. Impian untuk maju melalui kerja keras dan pendidikan menjadi pupus jika orang dalam selalu diutamakan. Generasi muda kehilangan motivasi dan mungkin memilih untuk meninggalkan negara. Menciptakan mentalitas tunduk dan takut berpikir kritis. Rakyat diajarkan untuk patuh tanpa alasan, bukan untuk berpikir mandiri. Kritik dianggap sebagai pembangkangan, sehingga masalah tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Kata kuncinya, masalah tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Contoh nyata kerusakan feodalisme. Sejarah dunia menunjukkan banyak negara yang tertinggal karena feodalisme. Beberapa kerajaan di masa lalu kolaps karena tidak mampu beradaptasi. Di era modern, negara-negara dengan nepotisme kuat sering mengalami kemandekan ekonomi, korupsi sistematis, dan ketidakstabilan politik. Di Indonesia sendiri, sisa-sisa feodalisme masih sering dikritik sebagai penghambat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang adil. Feodalisme versus modernitas. Mengapa feodalisme menghambat kemajuan? Bayangkan dua jenis masyarakat. Masyarakat feodal zaman dulu, status ditentukan sejak lahir, keturunan bangsawan versus rakyat biasa. Kekuasaan dipegang oleh segelintir orang berdasarkan garis darah. Rakyat harus patuh mutlak, tidak boleh mengkritik. Hubungan kekeluargaan lebih penting daripada kemampuan. Masyarakat modern ideal. Siapapun bisa sukses berdasarkan kerja keras dan prestasi. Kekuasaan berganti melalui pemilihan yang demokratis. Kebebasan berpendapat dihargai. Aturan hukum berlaku untuk semua orang sama. Mengapa feodalisme berbenturan dengan modernitas? Contoh-contoh feodalisme. Anak pejabat otomatis jadi pejabat, padahal belum tentu kompeten. Takut menegur atasan yang salah karena dianggap tidak sopan. Proyek pemerintah selalu jatuh ke perusahaan keluarga tertentu.
Anak orang kaya bisa masuk universitas favorit meski nilai rendah, sementara anak pintar dari keluarga biasa tidak dapat kesempatan. Akibat feodalisme di era modern. 1. Orang pintar tersingkir. Banyak dokter, insinyur atau ahli hebat yang tidak mendapat posisi karena bukan orang dalam. 2. Inovasi mandek. Perusahaan dipimpin oleh orang tidak kompeten, tidak bisa bersaing di dunia global. 3. Korupsi merajalela. Sistem balas budi dan utang jasa menjadi lebih penting daripada aturan. 4. Generasi muda frustasi. Banyak anak muda berbakat memilih bekerja di luar negeri karena sistem di negerinya tidak adil. 5. Negara tertinggal. Negara tetangga maju karena memakai sistem meritokrasi, yaitu memilih posisi berdasarkan integritas dan kapabilitas, sementara negara feodal terus berputar di lingkaran yang sama. Contoh konkret feodalisme dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus, dosen favorit selalu memberi nilai bagus untuk anak pejabat. Di desa, kepala desa selalu dari keluarga yang sama turun-temurun. Di kantor, promosi dapat orang yang paling dekat dengan bos, bukan yang paling kerja keras. Di proyek pemerintah, tender selalu dimenangkan perusahaan yang punya koneksi. Agama dan keajaiban sebagai senjata feodal untuk menindas orang miskin. Bayangkan ini, seorang tuan tanah kaya punya sawah luas. Petani miskin menggarap sawah itu, hasilnya dibagi, 80% untuk tuan tanah, 20% untuk petani. Petani protes, ini tidak adil. Lalu apa yang dilakukan tuan tanah? Trik pertama, ini takdir Tuhan jangan ditanya. Caranya, tuan tanah bilang, saya lahir jadi tuan tanah karena Tuhan menghendaki. Kamu lahir miskin juga kehendak Tuhan. Dia pakai simbol agama, pakai jubah seperti pendeta, bangun tempat ibadah megah, sok suci. Efek ke petani, petani mikir, oh berarti ini sudah ditentukan Tuhan, saya harus nerima saja. Kalau saya melawan berarti melawan Tuhan. Contoh nyata, raja-raja zaman dulu sering disebut wakil Tuhan di bumi. Melawan raja sama dengan melawan Tuhan. Trik kedua, kemiskinan itu suci, orang kaya itu dosa. Caranya, diajarkan orang miskin lebih dekat ke surga, orang kaya susah masuk surga. Disalahartikan ayat agama, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Diartikan, mending tetap miskin saja. Jadi petani tidak berusaha jadi kaya, tidak menuntut pembagian hasil yang adil. Trik ketiga, uangmu bukan untuk usaha tapi untuk ritual. Caranya, ciptakan ritual mahal, selamatan, sesajen, upacara tolak bala. Suruh petani bayar dukun untuk pengelarisan sawah. Bilang, panen gagal karena tidak melakukan ritual, bukan karena sistem bagi hasil yang tidak adil. Contoh, petani dapat 1 juta rupiah. Harusnya 500.000 untuk bibit unggul, 500.000 untuk anak sekolah. Kenyataan 800.000 untuk upacara, 200.000 untuk hidup, tetap miskin. Trik keempat, jangan ganggu tanah itu, ada penunggunya. Caranya, buat cerita seram. Tanah itu dijaga makhluk halus, jangan dipakai. Padahal tanah itu subur dan bisa ditanami. Tuan tanah sendiri tidak mau orang miskin menggarap tanah itu karena takut mereka jadi mandiri. Efek, petani takut, tetap bergantung pada tuan tanah. Trik kelima, gagal panen itu karena dosa kamu. Caranya, saat panen gagal karena sistem tidak adil, itu hukuman Tuhan karena kamu kurang berdoa. Bukan karena bibit jelek, tidak ada irigasi, atau bagi hasil yang tidak adil. Efek, petani merasa bersalah, malah berdoa lebih keras, dan memberi lebih banyak uang pada pemimpin agama, bukan menuntut sistem yang adil. Bentuk modernnya sekarang, 1. Give to get palsu. Pendeta atau ustadz bilang, sedekah 1 juta dapat rezeki 10 juta dari Tuhan. Orang miskin kasih uang ke pendeta yang hidup mewah, tapi rezeki 10 juta tidak datang. 2. Politik agama. Calon pemimpin bilang, pilih saya orang saleh. Setelah menang, dia korupsi dan mengabaikan orang miskin, tapi orang tetap dukung karena dia saleh. 3. Bisnis ramalan. Bulan ini zodiak kamu tidak baik untuk usaha. Pedagang kecil jadi pesimis, tidak usaha maksimal. Padahal yang penting adalah strategi dagang yang baik. 4. Berkat aura mahal. Jual air berkah 500.000, gelang penglarisan 2 juta. Uang orang miskin habis untuk ini,
bukan untuk modal usaha. Kenapa orang miskin mudah terpedaya? 1. Butuh harapan. Kemiskinan itu berat. Cerita mujizat atau keajaiban memberi harapan instan. 2. Kurang pendidikan. Tidak diajarkan berpikir kritis, mudah percaya hal mistis. 3. Turun-temurun. Nenek moyang sudah percaya, jadi diteruskan ke anak cucu. 4. Takut. Takut dosa, takut kutukan, takut masuk neraka. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai pemula dalam memahami isu sosial, kita bisa 1. Mengenali tanda-tanda feodalisme di sekitar kita. 2. Mendukung meritokrasi, memilih dan menghargai orang berdasarkan kemampuan, bukan hubungan. 3. Berani berpikir kritis dan menolak budaya sungkan yang destruktif. 4. Memperkuat organisasi kita sendiri dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas.